bertemu lagi bersama saya IKD Angritya Putra dengan NIM 1915344019 dari kelas 5 ATO. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai alat yang telah saya buat, yakni visitor counter using infrared sensor based on UV dot app and Cayenne apps. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai alat yang telah saya buat ini. Nah, alat ini merupakan analogi dari sebuah ruangan yang memiliki dua buah jalur, yakni jalur masuk dan juga jalur keluar. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan servo yang mana dapat berputar untuk memindahkan antara pintu masuk dan pintu keluar. Nah, selain itu juga terdapat sensor infrared yang dapat mendeteksi jumlah orang yang masuk, jumlah orang yang berada dalam ruangan, dan jumlah orang yang keluar. Dan ketiga poin tersebut akan ditampilkan melalui website UV.dot dan juga Cayenne. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang digunakan pada alat yang telah saya buat ini. Komponen yang pertama yakni microcontroller Node MCU ESP8266, lalu ada motor shield L293D for Node MCU, lalu komponen yang kedua yakni lampu dan juga buzzer. Lalu komponen berikutnya ada dua buah sensor infrared. Lalu yang terakhir ada satu buah servo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian komponen yang telah saya rangkai pada board microcontroller MCU, yang mana pin D5 itu terhubung dengan sensor infrared in, lalu pin D6 itu terhubung dengan sensor infrared out, lalu pin D7 itu terkoneksi dengan satu buah servo, lalu pin D8 itu terkoneksi dengan sebuah buzzer. Lalu lampunya saya ambil dari A+ motor shield, yang mana ini terhubung dengan pin D1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dan juga aplikasi UV.dot dan juga Cayenne. Baiklah, langsung saja. Di sini saya di bagian awal saya mendefinisikan pin dan memasukkan library-nya. Selain itu juga untuk dapat terkoneksi dengan Cayenne, saya memasukkan username, password, dan client ID dari akun yang telah saya login di Cayenne. Lalu di UV.dot saya memasukkan token dari akun saya di UV.dot, dan untuk dapat terkoneksi dengan internet saya memasukkan WiFi SSID dan juga WiFi password. Nah, selain itu di sini saya menggunakan internet protokol TCP agar untuk mempercepat proses upload dari UV.dot itu sendiri, sehingga nanti di akhir teman-teman bisa lihat saya menghasilkan upload di UV.dot itu kurang dari 3 detik bahkan dengan menggunakan TCP protokol. Nah, selanjutnya di sini saya mendefinisikan pin dari servo itu di D7 dan posisi awal servo adalah di 17 derajat. Nah, selanjutnya saya membagi di void loop itu menjadi dua kondisi, yakni kondisi normal yang mana in lebih besar pada out, dan kondisi lainnya yakni in lebih kecil atau sama dengan out. Untuk menghitung total orang di dalam, saya menggunakan rumus now sama dengan in dikurang out. Jadi untuk now sendiri, untuk menghindari nilai minus now, jadi saya menggunakan di sini fungsi max. Mengapa saya menggunakan fungsi max? Karena saya tidak ingin membatasi batas atasnya, saya hanya ingin membatasi batas bawahnya saja. Itulah alasan saya memilih menggunakan maps, tidak menggunakan constraint. Nah, untuk di aplikasi itu sendiri saya tidak melakukan banyak codingan di sini atau banyak melakukan perubahan di sini. Terutama di UV.dot saya hanya mengeditnya dengan program if. Jadi dimana saya menambahkan nilai logic di sini, jadi color logic di sini. Jadi ketika dia 0 atau off, dia akan berwarna abu-abu, dan ketika dia 1 atau on, dia akan berwarna hijau. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai alat yang telah saya buat. Di sini saya akan membagi demonstrasi alat menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, itu saya akan menjelaskan mengenai 4 komponen, yakni servo, infrared, buzzer, dan juga LED. Lalu pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai live monitoring. Lalu pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kondisi terlarang. Baiklah, kita akan mulai dari kondisi yang pertama. Baik, mari kita coba. Nah, di sini seorang itu masuk, lampunya sudah menyala. Terlihat di sini lampunya menyala. Terus tadi juga suara buzzer. Nah, sekarang orang tersebut sudah berada di dalam ruangan. Artinya sudah terdapat satu orang di dalam ruangan. Ketika orang ini keluar, maka tidak terdapat orang di dalam ruangan. Itu artinya lampu akan mati. Karena lampu akan menyala hanya jika terdapat seseorang di dalam ruangan. Mari kita coba keluarkan seseorang ini. Nah, ini dia. Lampunya akan mati dan buzzer juga akan berbunyi tadi. Nah, itu dia tadi demonstrasi alat pada bagian pertama. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan mengenai live monitoring pada bagian kedua. Nah, mari kita coba memasukkan satu orang ke dalam ruangan.
Sini kita akan coba. Nah, itu orangnya masuk, lampu menyala, diikuti dengan suara buzzer. Lalu ini sudah di dalam ruangan. Kita akan lihat di sini, langsung berubah menjadi 8 di UV dotnya, di keynya sudah menjadi 8 dan di dalam ruangan sudah jadi 1. Lampu di sini kondisi aslinya menyala, di sini juga terdeteksi dengan angka 1, artinya lampu menyala. Lalu di sini juga terdapat yang tadinya berwarna abu-abu menjadi berwarna hijau, itu artinya lampu sudah menyala. Nah, di sini kalau dari segi tampilan di mobile UV dot sangat responsif, artinya bisa menyesuaikan dengan posisi HP. Nah, tampilan di Keyin ini kita lihat tidak responsif, berbeda dengan UV dot tadi, artinya tampilannya masih berantakan. Nah, itu dia tadi demonstrasi alat mengenai bagian live monitoring. Selanjutnya kita akan ke bagian yang terakhir, yakni kondisi terlarang. Nah, ketika kondisi ini dan out of nowhere itu ada orang, inilah kondisi terlarang yang terjadi. Apa yang terjadi? Nah, ini terus melewati nih. Tapi penjumlahan dari jumlah orang yang keluar itu tidak bertambah. Dan now-nya pun juga tetap 0. Ketika ada orang yang melewati dari sensor in, barulah dia akan bekerja kembali dan penjumlahan akan terjadi lagi. Baiklah, itu tadi dapat saya jelaskan mengenai alat yang telah saya buat. Adapun 3 kesimpulan dapat ditarik. Yang pertama itu adalah live monitoring dari UV dot dan juga Kene itu dapat dilakukan secara bersamaan dan hasilnya dapat ditampilkan kurang dari 3 detik. Lalu kesimpulan yang kedua itu tampilan mobile. Tampilan mobile dari UV dot itu sangat responsif, sedangkan tampilan mobile dari Kene itu belum responsif. Lalu kesimpulan yang ketiga yang dapat ditarik ialah mengenai kondisi terlarang, yakni pada kondisi terlarang perancang telah berhasil membuat untuk menghindari terjadinya minus dan berhasil menonaktifkan sensor out dan hanya mengaktifkan sensor in pada saat kondisi terlarang terjadi. Sekian dan terima kasih.